Indonesia, prok 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 prok. Senang banget ya lihat judul Abrar kemarin, ternyata terbukti. Kemarin kan judulnya Timnas Indonesia bakal pesta gol di GBK dan ternyata terbukti 6 gol, gokil. Walaupun sih di babak pertama kemarin belum terlalu bisa gimana banget ya, tapi pokoknya hari ini akan kita buka dengan pembahasan Timnas ya, sebelum kita bahas yang lain-lainnya tentang kualifikasi Euro. Emang kenapa Nes babak pertama Nes? Ya kurang gimana. Tapi mungkin Nesa juga memperhatikan Cuma 2 ini gol. ya, memperhatikan komentar juga dari Sintayong Ya. ya, terlepas dari kemenangan besar 6 gol, Sintayong bilang dia masih berasa ada yang belum puas, masih ada evaluasi termasuk di babak pertama yang penampilannya masih belum terlalu memuaskan buat Sintayong. Kita ngebahas sama coach Haryo, ngomong Sintayong jadi coach Haryo kan. Nah, Mas Haryo dan juga Aldi Bawazir. Pikirannya kemana-mana, kenapa sih Panji? Enggak, ada mistake aja. Kenapa Ji? Perlu dibuka nih, perlu Kenapa dibuka. sih? Aduh jangan dong sini. Kita kalau ngomongin bersama saya Dokter Panji, maju ke dokter ya. Kita obrol secara obrol gimana? Panjili. Dicapai dong. Oh, iya. Mukanya kinclong dong. Kita kalau ngomongin kemarin di babak kedua memang 2 gol sebenarnya bukanlah hasil yang jelek, tapi memang dari sisi permainan, ya babak pertama emang belum kelihatan aja, belum secara permainan masih agak, kreativitasnya masih agak buntu. Beberapa pemain pun juga kelihatan nggak begitu maksimal. Baru di babak kedua tuh mereka baru mulai kerasa lebih liar, lebih leluasa dan juga kayaknya lebih nyaman. Apa yang melihat di babak pertama kemarin kelihatan masih agak susah Mas mendobrak Brunei? Pertama mungkin komposisi ya. Komposisi dulu di mana Mark Locke ditemenin sama Sandy Walsh. Ya. Itu kan hal baru juga Berubah ya. lagi, Buat kita hal baru. Sandy Walsh baru juga di tim. Biasanya main sebagai wingback, terakhir dia main wingback selalu bagus banget ketika di Belgia. Tapi untuk akomodir Asnawi, akhirnya dia digeser ke tengah. Bagus juga sih mainnya di tengah, cuman kan butuh ini juga, butuh adaptasi juga. Lalu Dendi Sulistiawan ada di sisi kiri. Kalau komposisinya 3 striker di depan, mungkin dia sering juga di posisi itu gitu. Cuman kalau begitu di posisi 4 agak susah juga ketika dia menjadi seorang sayap. Kalau Sadil memang biasa kan posisi di itu, sementara ya Elkan Rido biasa, Arhan dan juga Asnawi biasa. Jadi mungkin agak sedikit nggak lancar ya distribusi bola. Cuman yang gue sorotin adalah final third sebetulnya Ji. Kalau kita bicara first third, second third bagus semuanya kita, bahkan si Elkan Bagot mainnya di tengah lapangan. Distribusinya semuanya dari tengah lapangan. Itu ball position 15% ya. Iya, berani maju banget gitu. Cuman kita ketika ke final third, umpan-umpannya itu terutama dari crossing dari sisi kanan kayak dari Sadil, Asnawi, dari Arhan, apalagi berapa kali itu nggak nyampe sasaran. Itu yang gue lihat sebagai sebuah hal yang jelas harus dikritik dari posisi itu ya. Ya walaupun kita bisa nyetak 6 gol pada akhirnya, cuman gol kedua sampai gol ketiga itu kan jaraknya jauh banget kan. 2 gol pertama lahir di 11 menit, tapi habis itu gol ketiga lahirnya jauh banget di babak kedua. Udah menit keberapa gitu baru bisa mencetak gol lagi. Jadi inkonsistensi dari tekanan-tekanan itu. Tapi perubahan-perubahannya akhirnya gua ngelihatnya perubahannya oke banget ketika Ricky Kambuaya masuk. Itu Ricky paling Itu pemain yang paling ubah permainan menurut gue ya, termasuk Ramadan Sananta tentunya. Goal getter kita tampil luar biasa, seorang predator, dapat bola kayak apa ya dia harus berani untuk bisa nyamber dan menjadi gol. Cuman kreatornya di tengah itu lebih ke Ricky Kambuaya kemarin yang bisa akhirnya memecah kebuntuan. Ketika lo lawan tim yang low block, itu kan lu nggak bisa umpannya cuma satu arah gitu, maksudnya lu harus buka dengan beberapa operan sentuhan 1-2 1-2 1-2 3 untuk bisa mendobrak pertahanan. Itu baru terjadi ketika ada pergantian pemain. Oh, udah selesai nih. Pikir mau ngomong 5 menit lagi. Gimana nih kalau dari kemarin siapa menurut lo pemain yang paling kelihatan bagus sejak awal babak pertama? Sebelum gue jawab, gue sebenarnya kayak banyak yang bilang bahwa performa Indonesia kurang bla bla bla. Gue justru melihat kayak tadi Mas Haru bilang bahwa ya karena buat gue pribadi pertandingan kemarin menghadapi Brunei sebenarnya pertandingan yang nggak perlu karena secara kualitas emang kita jauh banget dengan Brunei dan udah hampir dipastikan bukan yang mau mendahului waktu ya, cuman ya masuk second round kita udah pastilah masuk dan kita bakal segrup sama ya lawan-lawan juga lumayan oke gitu, Vietnam, Irak. Artinya bahwa pertandingan kemarin sebenarnya ya buat apa ya, mencoba hal-hal baru, mengetes kemampuan. That's why gue mengerti pada akhirnya dicoba 2 holding midfielder yang apa ya, yang defensif, Sandy Walsh dan walaupun juga memang ini kualifikasi Piala Dunia ya, yes, tapi memang cuman lawan Brunei justru kita kayak dapat bonus untuk bisa rotasi ya. Yes gitu ya, makanya ya nggak usah di ini juga sih, kalau di kualifikasi Euro juga
tim sekelas Inggris, tim sekelas Prancis juga bisa aja kedapatan San Marino, tim-tim yang nggak jelas gitu. Nah, kita beruntung banget dapat tanpa mengecilkan Brunei ya, cuman kita beruntung dapat Brunei bahwa yang kita bisa membuat beberapa kali eksperimen, percobaan. Itu yang gue yakin Sintayong kemarin coba lakukan. Pun nanti di second leg juga seperti demikian, pasti bakal melakukan sedikit percobaan. Ya gue setuju kalau pemain yang paling yang paling membuat, nah ini loh baru main, karena dari gol kedua tadi dijelasin juga. Gue pikir bakal per 5 menit, per 10 menit gitu. Ini menit 6 terus menit 11. Loh kok lama gitu. Babak kedua baru bikin gol lagi. Wah, kelihatan ada yang salah. Dan kalau begitu ada dua holding midfielder, satu diganti, satu dimasukin sedikit menyerang, pasti lebih menarik. That's why kemarin Kamboya masuk di tengah, dia sedikit lebih lebih ke depan, lebih advance untuk yang tadi dibilang Mas Aryo, mendistribusikan bola nggak cuma ke satu arah tapi ke kiri dan ke kanan, karena sejatinya fullback kita bagus. Arhan aslinya sebenarnya bagus, cuma kemarin gue nggak tahu Kemarin kenapa nggak kelihatan sih. Umpannya yang jelek. Arhan jelek yes. kemarin. Justru Pencarian Sadil posisinya yang bagus. entah kemana-kemana cuman bagus banget baik di ke tengah maupun lagi di flank. Itu gue cukup oke. Dan gue juga harus mention bahwa Hoki Caraka sebagai debutan kemarin di timnas kalau nggak salah oke gitu loh. Karena nggak gampang juga Ji, lu main di timnas senior untuk stake sebesar itu, di spectator sebesar itu, lu harus perform bagus. Dan kemarin gol pertama sayang banget itu kena tiang kan. Kalau nggak itu golnya Hoki Caraka. Dan umpannya juga lumayan bagus, yang pada akhirnya menjadi assist untuk Hoki Caraka dan disikat sama siapa, Dendi. Artinya bahwa kalau gue sih nggak begitu banyak yang harus di mention soal pertandingan kemarin, karena sejatinya buat gue itu pertandingan yang perlu nggak perlu, karena buat gue Indonesia sama Brunei udah levelnya udah kejauhan banget. Itu kayak apa ya, kayak pre-match tambahan lah. Tapi kalau ngomongin soal Dimas Derajat kan ini dulu pemain yang memang juga pernah menghiasi timnas tapi sempat hilang juga, dan sekarang ada Ramadan Sananta. Mungkin sekarang opsinya makin banyak nih. Ada antara Dimas Derajat atau Dendi. Siapanya juga Sarah kan Derajat? kemarin. Bukan ya? Kira masih saudara. Karena dia yang punya gelar tarung derajat itu. Apanya 90 derajat? Wah, Wah, balik lagi. aduh, panjang lagi itu kalau ngomongin soal derajat. Seru tuh tadi masih itu baru gue semangat. Gimana kalau lihat bagaimana Dimas Derajat sekarang, apakah ini terlalu dini untuk menilai dia? Ini nih akhirnya kita punya opsi banyak selain Sananta, ada beberapa opsi selain, karena kan kemarin kan Dendi banyak yang bilang belum terlalu tune in lah, kadang iya kadang enggak. Nah Dimas Derajat ini setelah berapa pertandingan kayaknya udah mulai menunjukkan dia bisa menjadi opsi yang pantas untuk Sananta gitu, untuk pelapisnya. Dia kan lone survivor dari U19 ya. Yoi, zaman dulu banget. Maksudnya dulu kan kita digadang-gadang ini the best generation kita lah ya. Evan Dimas dan kawan-kawan gitu, tapi ujung-ujungnya kok pada habis satu-satu, pada hilang dari radar gitu. Tapi ternyata belakangan justru Dimas Derajat yang nongol. Dia bisa membuktikan di 2 tahun terakhir khususnya, ketika dia masuk timnas, dia main 14 kali, dia bisa cetak 5 gol. Itu kan suatu bukti bahwa ya ini pemain oke juga, ternyata bisa memberikan kontribusinya cukup oke dalam mencetak gol. Dan kemarin 9 gol ya sekarang. 9 gol sama 3 kemarin. Itu suatu bukti bahwa belakangan justru ini pemain yang kita cari-cari. Jadi kalau cek di Wikipedia ya, buka ya kan, 2026 qualifiers FIFA, top scorernya sekarang adalah dia. Iya, 3 Di atas gol. Neymar sama Di atas Rodrigo. Neymar, dari Rodrigo. semua Keren kompetisi banget. kan luar biasa. Itu ya keren sih, maksudnya kita punya striker yang tipe predator kan. Kalau nggak Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Dimas Derajat juga bisa. Bola atas ternyata keren banget kemarin sundulannya. Bola bawah untuk insting dia, penciuman dia untuk berada di posisi tepat untuk bisa nyamber bola. Kita udah punya 2 nih, Ramadan Sananta sama Dimas Derajat. Hoki Caraka juga menurut gua masuk juga di bracket Menuju itu. kesana, Ini kan juga pemain yang insting penciuman golnya tajam banget kan. Dari era lu mungkin liput di Garuda Select lah ya, emang kelihatan nih pemain makin perkembangannya kelihatan secara individu gitu. Dan gue lihat Dimas Derajat akhirnya menjadi jawaban dari pertanyaan kita, siapa sih ini kita punya striker yang mana? Ya paling tinggal 3 rotasi itu. Dimas Derajat bisa, Ramadan Sananta bisa, Hoki Caraka juga bisa. Nah satu lagi adalah posisi back kiri, ini menarik ya. Di saat kemarin Arhan mungkin underperform ya, walaupun nggak jelek ya, tapi bukanlah Arhan yang eksplosif seperti biasanya. Ada pesaing-pesaing lainnya kan, si Shane Patinama bisa jadi posisi sana. Pemain yang juga kemarin ada di tribun VVIP, Nathan Chua itu lah ya, yang pemain Swansea City yang juga menuju proses naturalisasi juga bisa bermain di back kiri. Apakah ini menjadi sehat, kompetisi yang sehat, atau justru membuat sulit nih persaingannya justru buat Sintayong? Justru gue suka kalau satu posisi itu ada banyak dan kualitasnya sama-sama bagus semua. Betul, sehingga nggak ada satu pemain yang merasa terjamin gue bakal tetap starter nih. Bahkan di posisi tengah kan
Fahrudin keren juga, Rido juga keren, Bagot juga keren, si Jordi Amat juga keren. Bingung kan? Tapi kan selama kita punya 4 justru enak. Ada yang cedera bisa tambal sulam. Di posisi kiri pun sebelum ini kan Edo kan pernah dicoba. Bagus juga sebetulnya dia main sebagai back kiri. Jadi gue senangnya Sintayong tuh dia banyak mencoba pemain-pemain yang tadinya nggak masuk radar gitu, tapi ternyata dia coba akhirnya saat dia coba pemain naturalisasi juga nanti sebelum si Shane nanti apakah bisa bersaing dengan Pratama. Kalau Pratama lagi on his day emang keren banget, larinya kenceng, umpannya bagus, lemparannya juga kadang kita butuhin juga lemparannya seperti itu, dia punya banyak added value gitu. Cuman kan dari kemarin lemparan bagus tapi operannya nggak ada yang bagus kemarin, jadi kan dia punya juga sisi negatifnya gitu. Jadi memang harus dicari pemain yang punya perimbangan kekuatan yang sama untuk bisa saling beradu sehingga kita punya bek kiri yang terbaik. Lo gimana kalau melihat dari persaingan di lini tengah juga cukup banyak kan? Even Marcelino pun menurut gua nggak otomatis aman nih, melihat sekarang juga banyak opsi buat Sintayong ya. Gue pernah baca bukunya Bielsa gitu bahwa di klub sama di timnas itu beda. Bedanya kalau di klub itu lu harus punya starting line up 11 orang yang udah lu pakem. Kalau di timnas semakin banyak opsi semakin bagus karena lawan yang kita mainkan itu pasti punya beda treatment. Jadi semakin banyak opsi semakin bagus. That's why gue kenapa Sintayong memilih banyak pemain bagus di satu posisi tertentu, mungkin arahnya ke sana. Jangan sampai back kiri kita cuma ngandelin Arhan doang, gelandang bertahan kita cuma ngandelin Klok atau Sandy Wells doang. Ya, jadi opsi itu semakin banyak karena gue yakin seorang Sintayong punya banyak punya gambaran di kepala dia banyak banget untuk memainkan beberapa permainan secara sekaligus. That's why gue ngerti kenapa pada akhirnya di satu posisi bukan hanya untuk sekedar untuk kompetisi di satu posisi doang, cuman untuk lebih memperkaya si Sintayong ini untuk memainkan atau memainkan beberapa formasi saat bersamaan. Tapi justru dari timnas kita malah dulu kan biasanya timnas kita identik dengan mainnya nyayap terus gitu ya dan kenceng dribbling. Sekarang justru udah berkurang ya, model karakter mungkin Sadil doang yang ada di sana. Gue lihat benar-benar soal Sayuri mah bukan inti kan, tapi Sadil doang yang menurut gue sekarang benar-benar praktis winger yang dribbling seperti itu. Menurut lo apakah ini karena gaya mainnya Sintayong atau mungkin karena ya pemain seperti itu nggak masuk ke taktik Sintayong? Kalau dulu kan kita cukup banyak ya, Andik Firmansyah, lalu Febri Haryadi. Eranya Febri ya. Gayanya kan gitu emang nyisir set umpan. Semuanya tuh dari situ. Tapi kan sekarang lu harus bisa bantu untuk gimana lu jadi invert ke tengah gitu. Dan kemarin Sadil itu udah melakukan itu berapa kali gitu. Pratama mungkin jarang melakukan itu gitu. Cuman kalau gua ngelihat opsi dari gaya main sekarang di mana di dunia pun kan seperti itu. Orang nggak lagi kita lihat tren sama Robertson udah nggak lagi seperti itu. Udah nggak lagi umpan-umpan di era Dani Alves Abidal mungkin di karena dulu kan kayak pemain Indonesia bocah-bocah tuh SSB pengennya main sayap, ngebut, lari gitu kan ya. 352 sekarang udah mulai berubah berarti trennya. Iya, agak mulai lu harus bisa versatile, lu bisa melakukan semua ketika lu punya kecepatan kenceng tapi mungkin lu cuman buat decoy doang gitu kan, lu lari tapi lu nggak diupar akan ke sana. Jadi banyak elemen yang harus mulai dilengkapi oleh pemain-pemain. Gimana kalau dari leg kedua di Brunei, apakah akan ada tricky atau ya harusnya tetap akan menjadi easy game? Gue yakin Sintayong masih bakal melakukan eksperimen lagi, mencoba beberapa hal lagi karena gue belum yakin Sintayong menemukan timnya gitu loh. Masih banyak yang bisa dicoba untuk meraju tim ini untuk lebih baik karena kita bakal ketemu Iran, kita bakal ketemu Vietnam, Filipina deh. Irak, Vietnam, Filipina. Yang kalau di atas kertas ASEAN harusnya ya aman. Jadi kita harus fokus ke Irak gitu. Jadi masih panjang banget. Vietnam nggak gampang juga sih. ASEAN ya semoga ya Vietnam sih yang paling itu. Lo Vietnam apa Irak? Walaupun habis nggak ada si Park Sang-ho. Irak sih lebih yang satu kayaknya Irak. Cuman duanya tuh antara kita sama Vietnam tuh ketat loh, nggak gampang. Dan dicari kan cuma 2 kan. Lu gimana ngeliat dari kansnya? Apakah kita udah fokusnya udah langsung lihat ke sana atau kita jangan meremehkan yang depan mata dulu ini Brunei? Ya harusnya sih gila maksudnya sih lebih laid back lah ya. Lo menang 6-0 kan, lo maksudnya lo ngotot tapi nanti malah cedera kan ribet juga gitu. Gua rasa Sintayong pertimbangannya pasti sangat dalam. Dia tahu siapa yang harus dirotasi dan gue lihat rotasi dia selama ini mengejutkan kita, tapi ternyata works gitu di tangan dia bisa pertanggungjawabkan rotasi dia. Jadi gue rasa kita kan tetap main ya tetap karakter kita tetap akan dikeluarin oleh Sintayong.
Oke, kita doakan di leg kedua nanti juga tidak ada kejutan-kejutan aneh karena kita udah dalam keunggulan 6-0 dan di stage selanjutnya pun kita tetap bisa fokus dan menampilkan performance yang terbaik buat anak-anak Indonesia. Betul, optimis boleh, lengah jangan. Gitu. Iya. Optimis prime nggak dia? Optimus itu Optimus. Duh dokter Pak Haji lucu banget. Oke Jebret Tim, Nesa mau ingetin lagi nih, nanti tanggal 29 November 2023 ada The Juara Tenis nih antara Taufik Hidayat yang akan berhadapan dengan Raffi Ahmad di God Match ya. Jadi tungguin aja info selengkapnya di Jebret Media tentunya, dan juga jangan lupa nanti war tiket. Tuh ada Bang Valen. Ada Dias Danar. Ibnu Jamil, ada Judika, wah rame banget. Dan Ini dia yang wah, paling ini penting, Pak Wandi. The Battle of the Boss. Michael Wanandi dan Wandi Wanandi. Michael Corleone dan Wandi Corleone. Keren banget ya, pasti akan seru banget. Jadi tungguin aja info selengkapnya, kalian bisa cek di Jebret Media. Oke, kita masih punya bahasan lainnya Jebret Tim, jadi jangan kemana-mana. Jebret Tim, dari Timnas Indonesia kita pindah ke Timnas Eropa yang lagi berjuang sama kualifikasi Euro. Dan dari grup A ini ada Erling Haaland yang cetak brace alias 2 gol buat negaranya Jebret Tim. Norwegia juga menang 4-0 tapi tetap banyakan kita dong 6-0. Gokil. Sementara kalau Spanyol juga berhasil menang dari Scotland dengan 2 gol dari Alvaro Morata dan juga Oihan Sanchez. Ini kalau biasanya Abrar suka beli shampoo Sanchez nih. Saset. Yakin bakal dibahas begitu. Ya. Ini hasil dari kualifikasi Euro 2024 Kalau kucing kemarin. bareng gitu ya? Apa tuh? Sancet. Gancet. Gancet lagi. Gancet. Mas, itu udah pernah lo keluarin. Masih Udah disupport. pernah dikeluarin lagi, Mas. Emang pernah gua keluarin? Udah pernah tuh keluarin Gancet itu. Kan Sancet baru kita bahas sekarang. Oh, di belakang layar maksudnya. Gue sih baru pernah dengar. Dia udah 3 kali Mas Hari mengeluarkan Gancet itu di belakang layar. Dia kita ngomongin soal Skotlandia yang akhirnya kalah juga ya, dan Yeah. di pertemuan pertama mungkin melihat Skotlandia begitu perkasa tapi mungkin keberuntungannya sudah habis walaupun McTominay nyetak gol dan akhirnya kemarin dianulir oleh VAR ya, dan Skotlandia tapi tetap masih memimpin grup A walaupun kita ngelihat ya Spanyol layak diapresiasi lah bagaimana si Fuente ini bisa menjalankan timnya dengan rotasi-rotasi yang ada, dan melihat kemarin. Tapi sebelum melihat Spanyol ya, ini adalah bagaimana bikin orang kesel adalah kualifikasi Euro ini selalu menghadirkan virus FIFA, yaitu adalah cedera pemain yang membuat tim akan ketar-ketir. Karena setiap kali Robertson cedera, ini biasanya di Liverpool lumayan timpang lah, karena back kirinya Tsimikas nggak begitu bagus. Kalau dulu pun masih ada Milner, Milner suka maksain ada di posisi sana. Gimana nih? Back yang nggak bisa bertahan tuh, Iya, Tsimikas. iya kan? Back yang bisa nyerang, bisa maju tapi nggak bisa bertahan. Berarti lu mulai paham sama Koci ya soal Tsimikas adalah pemain yang jelek banget ya? Nggak jelek banget. Oh, iya. Jelek bertahannya gue bilang. iya, Cuman tapi buat going forward Ya, lumayan. tapi gue ya. informatnya juga nanggung juga kan? Iya. Ya kan? Tapi masih bisa lah. Tapi ngasih. update-nya Robertson selama apa nih cederanya? Kayaknya dia itu juga sih apes juga ya. Maksudnya kan dia ketiban si Unai Simon kan. Iya. Dia ketiban maksudnya abis duel dia jatuh dan si itu neken bodinya Robertson, dan ketika diangkat kayaknya dia pulangnya pakai ini kan, pakai stretcher di tangan sih. Jadi masalahnya ya mungkin antara bahu sampai siku, yang nggak tahu juga apakah dia tetap bisa bermain apa enggak. As long as itu bukan kaki kan dia tetap aja bisa bermain. Tapi gua nggak tahu juga, update-nya masih menunggu perkembangan sampai sejauh mana dia akan absen, dan kalau panjang ya jelas tadi lu bilang Liverpool jelas keganggu ya. Iya. Karena ya kita tahu lah sisi kiri itu selalu menjadi masalah. Gantian sepadan ya. Nggak punya pemain yang betul-betul bisa memainkan pengganti Robertson yang sepadan. Kalau lihat dari Spanyolnya sendiri nih, lo melihat kemarin banyak pemain yang dicoba, ada si Norman, Cahaya. Kamaru. Ya itu kan, ada Lenormand. Lu parah Ada lu si- orang Ali Momino sampai gak jadi. Norman. Ya ada si Saset juga, ya kan, si Sanchez dan juga beberapa Gue belum pernah lihat Sanchez yang- main sebelumnya lo. Hah? Wih, keren. Iya, gue juga baru kemarin sih lihat Keren. di highlights itu Di juga. Bilbao keren. Di Bilbao Gimana lu bagus ya. melihat si pemain-pemain dari si Fuente ini, apakah akan menghadirkan terus mixing pemain seperti ini? Iya, yang harus Sambil kita mencari ingat ya. dulu bahwa Scotland sendiri lagi di beberapa pemainnya dicoba atau di rotasi di belakangnya ya. Jadi kayak Henry jadi striker, jadi back tengah juga. Terus ada McKenna, bukan McKenna-nya mantan MU ya, cuman Bukan dong, ini apa Aaron namanya McKenna ya. dicoba juga. Artinya sedang mencoba beberapa skema apa namanya di lini belakang, di tengah, di depan juga. Karena Scotland ini bersama Prancis dan Portugal adalah tim yang belum kalah di kualifikasi, jadi masih bagus banget tantangannya gitu. Dan nanti di next stepnya kalau Spanyol seri atau menang menghadapi Norway, Scotland udah lolos langsung. Jadi ya gua ngerti kenapa sih Scotland butuh 1 poin kemarin. Butuh 1 poin kemarin banget butuh kemarin 1 poin aja untuk dia udah lolos. lolos. ya. Jadi Scotland sendiri gue lihat nggak ada yang perlu banyak dikhawatirkan sih gitu, karena
mungkin kayak tadi Mas Haru bilang, mungkin mereka sedikit layback bermainnya karena Spanyol pun jelas butuh poin dan mereka bakal mati-matian banget dan kelihatan banget kemarin mainnya cukup apik. Bukan yang sangat bagus ya, cuman cukup bisa melawan dan ya rotasi pemain yang tadi Panji bilang bisa dianggap sebagai salah satu keunggulan atau keunggulan demografis dari Spanyol karena mereka diberkahi dengan banyak sekali pemain bagus. Jadi ya termasuk pada akhirnya Yamin Lamal juga bagus, Lenormand juga bagus. Artinya bahwa Spanyol yang gue ngerti kenapa kipernya Unai Simon lagi gitu. Kenapa nggak coba kiper lain? Bagus tahu. Bagus sih, cuman Simon ada David Raya gitu. kokoh dia. Ya, memang kiper sih kayaknya udah sih menjadi ya hak milik ya. jadi hak miliknya Simon sih sekarang ya. Iya Tapi sih. Raya sama Sanchez mungkin masih bisa karena ada ganti-gantian di Ya, begitu Raya pindah ke Arsenal dan Sanchez pindah ke Chelsea, makin itu kuat. makin besar peluang mereka untuk bisa goyang Unai Simon Iya, gitu. tapi Sejauh ini kan memang dipersiapinnya Unai Simon dari era si Enrique diterusin lah sama ini karena kan kalau posisi kiper lumayan krusial ya, Ya. pengertian sama sesama back yang udah pernah ya Simon yang paling senior lah bisa dibilang seperti itu. Jadi wajar kalau dia menjadi pilihan utama gitu. Cuman nerusin apa yang biasa dibuat sama Enrique di mana dia tuh bisa menelurkan hingga 30 debutan kalau nggak salah. Sejak dia baru jadi pelatih. La Fuente ternyata bisa nambahin juga. lagi. Lamine Yamal dia masukin, tadi termasuk si Norman. Itu main di karena pemain-pemain yang lagi bagus main di La Liga. Norman lagi luar biasa tampil di Real Sociedad. Lalu si Sanchez lagi luar biasa main di Bilbao. Ini pemain baru dikontrak sampai 2032 Ji. Buset. Sama Bilbao. tapi Bilbao emang gitu kan. Iya. Pemain-pemain asli basket kan dia sikat semua udah. Dikontraknya. Emang pemain basket doang yang Harus bermain di basket situ. kan, Yoi, makanya. sampai 32. Terus Mikel Merino di Sociedad juga lagi bagus. Oyarzabal udah pernah main sebelumnya, lagi bagus juga di Sociedad, dipanggil lagi. Lalu di cadangannya kalau kita lihat tuh ada ya Pau Torres masih, Fabian Ruiz, Brian Zaragoza, pemain Granada kemarin yang ngegolin 2 gol ke Keren sih Barcelona. gol-golnya tuh lawan Itu luar Barca. biasa bagus, lagi bagus, dicoba juga. Joselu, pemain kesayangannya Panji dipanggil juga. Emang tapi kemarin nggak ada kan? Ada masuk babak 2. Oh iya, gue nggak lihat. Joselu, David Raya, David Garcia, Ansu Fati, Zubimendi, Fran Garcia-nya Madrid, sampai Jesus Navas tetap dimainin. Kemarin justru yang menghadirkan perubahan tuh ketika Carvajal diganti sama Jesus Navas. Kayak Indonesia kemarin, final pertama, kedua, final thirdnya emang jelek juga. Mereka karena si Scotland tampil luar biasa dari sisi defense, ngedobraknya tuh agak susah. Lo kehilangan pemain kayak Gavi, lo kehilangan pemain kayak Pedri yang biasa bisa melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, tapi itu yang kemarin agak sulit untuk dilakukan oleh Spanyol. Tapi yang gue heran sekarang adalah apakah sekarang Morata kembali menjadi Morata yang kayak di awal-awal dulu menjanjikan atau ini hanya menjadi siklus Morata aja kelihatan bagus Alvaro sedikit. Morata kan kalau kualifikasi bagus terus Kalau sih. Iya kan, tapi Kalau tadi di di klubnya Spanyol, pun juga lagi lumayan iya, kan. di Maksudnya, Atletico Madrid lagi apakah ini bagus menjadi juga. kan dia juga pun sekarang baru perpanjang kontrak juga kan sama Atletico Madrid. Apakah ini akan menjadi the rise of Morata karena kematangannya nggak cuma di level klub, di timnas pun kayaknya hampir nggak ada pesaing kuatnya Iya. selain Joselu kali ya. Karena nggak ada persaingan juga, ya kan kita bicara ya striker lama walaupun bagus gitu ya, Joselu, Borja Iglesias, Terus ini Iago Aspas terus Iago dipanggil lagi, Aspas, gitu ya kan. pemain-pemain seperti itu yang menjadi pesaing dia. Kalau kita lihat di level klubnya emang lagi bagus sama Atletico lagi on the rise juga. Di awal musim kemarin di pekan-pekan awal bagus, tapi sekarang dia lebih konsisten nih, lebih kelihatan konsistennya di Atletico. Jadi ini bisa dia telurin dia sambung ke timnas. Di timnas kan dia juga selalu menjadi pemain yang secara reguler mencetak gol terus juga kan buat Spanyol. Jadi wajar ketika sekarang ya Spanyol strikernya siapa? Ya menurut gua Morata. Dan gimana dilihat Gue Morata? nggak impress sih sama Morata karena ya sekarang secara tim juga emang lagi bagus sih, baik Atletico dan Spanyol juga lagi bagus. Kalau untuk menjadi pembeda gitu gue belum lihat itu ya, bahwa Morata emang levelnya segitu aja gitu. Mau di musim kapanpun ya emang segitu-segitu aja. Dan kalaupun kita bilang ini tahun kebangkitannya Morata, ya mana aja gitu, bahwa dia tiap kualifikasi emang begitu bagus, nanti begitu masuk cupnya, begitu turnamennya dia melempem lagi, kan udah seperti itu terus juga. Jadi dan skemanya ya harus berubah, dan Spanyol nggak bisa terlalu ngandelin diri sama Morata juga. Kalau ngegolin tetap ngegolin dia Ngegolin. di Saat timnya menang besar dia bikin gol final, juga gitu. di putaran final dia selalu Iya, ngegolin. kayak lawan Costa Rica, Iya, menang cuman kan 7-0, dia bikin gol juga. kanan kirinya itu kan yang Emang selalu asli. kita mencari. Yes. Siapa? Marcos Asensio, Kemarin kadang-kadang goyang. iya. Ferran Torres kan belum pernah dapat komposisi Tandem yang betul, yang ajak itu siapa? Ansu Fati dicoba juga. Ya jadi memang Secara timnya juga secara tim masih sulit untuk mencari komposisi yang pas. Tapi kalau lihat dari backnya komposisinya apakah ini menjadi komposisi yang paten atau menurut kalian
siapa dari komposisi back yang dicoba-coba terus karena ada Pau Torres di sana. Laporte pun bahkan kan sempat terbuang dari City dan sekarang pun belum kelihatan begitu nyaman. Sekarang main di mana ya Laporte? Gue juga sampai Di Spanyol kan? Bukan, dia cabut ke ini, Ya kan, sampai- cabut ke maksud apa, gua- Arab. ya kan ya Arab. Laporte. Ya, makanya maksud gue dia aja main di antah berantah gitu. Iya, Menurutnya apakah ini menjadi posisi yang akan menjadi terus dicoba oleh Fuentes sampai mencari back 2 terbaiknya, atau menurut lo siapa Mas yang Yang di Arab kan masih pada main di timnas juga. Iya sih, tapi sekelas masih, Spanyol. Brozovic Iya, masih. gue sama Iya. Panji. Kecuali ya Gabi kalau Veiga Selayaknya masih. jangan lah. kecuali kalau kayak Neymar gitu ya. Neymar kan emang udah profilnya ikonik banget. Nah, Laporte kan even sebelum pindah ke Arab pun udah Iya. jadi cadangan terus gitu Iya. kan di Lihat situ Beckham kan. dulu waktu dipinjemin ke Amerika. Kalau mau main di timnas Iya, Inggris harus ke Italia main dulu di top kan. 5 Tapi Euro. terakhir dia di Piala Dunia kan komposisinya agak ini nih, agak Jelek. tricky juga. Maksudnya kan dijadiin back tengahnya tuh kan si Rodri. Iya. Rodri bareng si Laporte karena kan pengertian mereka di City coba dibawa sama si Luis Enrique itu untuk menjadi 2 pemain kembar di belakang. Ya walaupun kadang-kadang depan belakang ya si Rodrinya lebih maju, kadang-kadang si Laporte lebih maju, pokoknya mereka saling isi di posisi back. Ya cuman dengan kemunculan back-back baru tadi yang gue bilang si Nomad itu lumayan juga bagus, Pau Torres juga ya Torres mah oke masih lah, angin-anginan bisa juga. Hermoso tuh lagi bagus juga di Atletico. Mario Hermoso bisa lagi balik ke timnas. Jadi opsinya tetap ada sih. Cuman kalau ngelihat senioritas sama itu ya mau nggak mau sih kita ngelihat Laporte tetap menjadi pemain yang salah satu pemain intinya. Ini kok disuruh nyawer apa ya? Bukan dong. Ini ada Haaland yang nyawer gol buat timnasnya Paji. Masuk banget. Karena Nesa banyak membaca nyawer. Smooth banget ya. Nanti juga dia akan lawan timnas Spanyol ya dini hari depan ya. Iya. Udah Ya udah. Ini hari besok. besok. Iya. Nah, kalau ngomongin Minggu ke bagaimana Senin ya? Norwegia Iya. sekarang juga di posisi ketiga dan pastinya pengen lolos lah. Ini kan bisa dibilang kasihan lah. Ini yang gue selalu bilang ketika ngomongin pemain Ballon d'Or, FIFA Player of the Year, ngeliat pemain yang negaranya kayak begini, chance-nya berat gitu kan. Hanya ada Haaland di sana, Odegaard yang harus menggendong. Tapi kalau lo outstanding as a Liberia, player, Joshua. tetap iya Liberia Joshua. Si Owen dulu sempet Iya, 2001 Varochelia. di Liverpool. Maksudnya ya kalau lo outstanding, ya lo tetap bisa. Tapi kan maksudnya outstandingnya kayak Kroasia gitu Mas. Dia punya masih ada backbone lain yang masih bisa membantunya Nggak pakai gitu. Andra kayak tapi itu ya? sempurna. Ya, contohnya tadi kan si Joshua lah. Maksudnya Joshua, di Liberia, Liberianya apa sih gitu. Cuman kan di Milannya dia outstanding. Outstanding banget nah, ya. si Haaland kan ya gue bilang outstandingnya debatable karena banyak yang outstanding di situ gitu loh. Kalau tim lo sangat solid, sulit emang untuk mencari. Haaland kayaknya orang nggak peduli dia main di Norway. Dia bagus banget soalnya dia yang gue bilang yang dibilang outstanding ya mungkin Haaland masuk ke sih. bracket outstanding sih. Jadi kalau kita pun nggak ada yang kaget kalaupun nanti Haaland jadi pemain Mungkin menang. aja. Cuman Cuman kalau lagi bukan lagi base. tahunnya itu ya, Iya, Piala Dunia, Piala Eropa kalau- mati lah dia maksudnya Kalau gitu. tahun-tahun ganjil sangat mungkin Berat. seperti Gokil WA dia. tahun 95 kan waktu Iya. menangnya. Nah, ini bisa aja si Nedved 2003. Itu kalau di tahun-tahun ganjil ya Owen bisa 2001. aja. Owen 2001. Pokoknya kalau tahun ganjil ya kelar lo pasti tahun genap pasti ke tim yang biasanya juara di itu. Gimana di lu melihat Haaland bisa nggak menggendong Norwegia akhirnya untuk ikut Euro aja gitu minimal. Jago-jago. Gue entah kenapa pengennya Norway dibandingin Spanyol. Oh, serius lo? Ini nggak sih ada apa namanya best Best. runner up nggak ada ya? Nggak Jadi ada. semuanya Dua peringkat, aja langsung, peringkat 2. iya. Gue pengennya Spanyol. Sorry, gue pengennya Norway. Poinnya sama kan 9 kan? Spanyol Oh, 10. enggak, Spanyol menang 10, dong. Norwegia Iya. 9. Apalagi ada- Cuman ada Spanyol Odegaard ya? Spanyol one game in hand. Iya, Jadi menang dia satu, iya. pokoknya begitu nanti si ini nggak menang aja lawan si Scotland ya. Iya. Lawan Spain itu pasti berat kan ketika dia nggak menang. Haaland 2 gol kemarin. Sebenarnya 3 ada main-main lain ya kayak Odegaard. Sorlot juga Sorlot oke. juga lumayan ya. Odegaard? ya. Odegaard. Ada Sander Bergwijn juga Iya. yang maksudnya nggak jelek. Ada Ayer yang kemarin bisa digembur MU nggak jebol-jebol itu ada kan. Riese, tapi akhirnya jebol ada juga. Henningberg. Oh, udah nggak main ya? Enggak, itu mah zaman bukan. dulu Henningberg, Ronny Ada Johnson. bek Napoli juga tuh yang Siapa? bek Napoli bek tengah yang botak. Oh si ini iya Odegaard Odegaard, yang dari Brighton zaman Iya, dulu juga iya, kan. Iya, iya. Ini Kipernya juga kiper Brighton kan? iya eh, si enggak, kiper bukan Brighton Belanda, tapi kiper Belanda kemarin yang di mana dia? Nilan tuh kemarin di mana ya? Jelek tuh Nilan tuh Iya, mainnya. benar. Gimana Mas ngeliat peluangnya Norwegia untuk bisa nggak mencuri Spanyol momentum? Mas Haryo sih. Berat sih udah telat maksudnya. Karena Spanyol one hand in game itu ya. Untuk ya Spanyol one game in hand terus untuk bisa ngejar itu Spanyol lebih sering berada di posisi itu gitu. Sementara Ya. Norway terlalu berat gitu. Untuk 9 lo bisa menangin, lo masih nunggu harapan lawan Spanyolnya kan. Lawan Oh, Spanyolnya iya, terus iya, nanti iya. lawan Terus game. iya susah menurut Secara gue. poin udah nggak mungkin ya. Tapi inilah maksud gue apesnya tim-tim kayak gini ya mungkin
untungnya kayak Lewandowski selalu masih ada yang bisa ngimbangin di tengah juga di Tapi belakangnya. kalau Tapi tim-tim yang biasa kayak Norway. Swiss itu kan lolos Tapi kan terus. itu juga tergantung undiannya Mas kadang-kadang kan yang menguntungkan mereka. Ya mungkin sekarang dia sama Spanyol sama Scotland. Iya loh, bener bagus Nggak poinnya. se- nggak Swiss se- tuh. Iya, tim-tim kayak Materi gitu pemain kan. Swiss kan ya Allah. Tapi Swiss sekarang udah jelek loh 2 tahun terakhir Iya, kan. Dia makanya. masih mimpin klasmen. Iya. Iya. Sekarang Itu bagus loh kalau buat kualifikasi lolos. doang dia jagonya. Iya, lolos terus. Syakiri lagi Kemarin ngalahin Prancis kan adu penalti Swiss. Iya, Yang mana pasti sebenarnya. ini? Iya, yang itu Euro kan. Oh, Euro ya. Oh Iya. Euro, iya Adu iya. penalti yang Sommer tuh kiper lu. Iya, Iya. Swedia kan juga biasa Iya, ya, makanya tapi bracketnya bisa luar- lolos apa, juga. pemain-pemainnya. Berarti emang Haaland memang tidak ditakdirkan untuk bisa memimpin negaranya membawa ke level yang Belum, lebih bagus. belum. Masih muda. ada banyak Masih waktu banyak ya. waktu, belum, Di saat belum. yang lain lagi pada apa regenerasi lagi pada hancur semua, mungkin Iya. Haaland bisa membawa Norwegia akhirnya kembali ke Piala Dunia lagi atau bisa. Piala Eropa lah ya. Swiss, bener. Betul betul. Dan Panji kita masih akan bahas kualifikasi Euro, masih ada bahasan menarik lainnya, jadi langsung aja kita next episode. Norway dengan 2 lordnya masih berjuang di kualifikasi Euro dan jadi belum aman ya posisinya sebenarnya. Sama aja kayak Belanda yang masih dak-dikduk nih, Ji. Dia peringkat 2 sih emang, tapi ya kan poinnya sama kayak Yunani lawan Prancis dong ya. Dan Coach Justin kan kemarin lagi di Belanda ya, masih di Belanda sampai hari Minggu apa Senin nggak salah, dia pokoknya balik nyampe Indonesia tuh Selasa. Tapi gue inget banget terakhir tuh dia bilang main Belanda lagi pada cedera pemain kunci dan sekarang pemain-pemainnya jelek-jelek aja. Apa kabar? Hello, Skotlandia apakah pemainnya bagus? Tadi yang Mas Haris bilang apakah Swedia pemainnya bagus semua di atas kertas? Menurut gue Belanda di atas kertas mainnya masih cukup bagus. Makanya kalau dibilang itu menjadi alasan Belanda mainnya nggak bagus, Belanda punya peluang untuk lolos juga susah. Apa yang terjadi dengan Belanda sekarang? Karena nih kita lihat skuad dari Belanda. Ya kipernya sih selain Noppert ya 2 pemain lagi ini gue juga gak pernah nonton sih. Van der Broek, Brighton. Verbruggen ya, iya. Verbruggen. Van Bruggen itu kan doang. juga baru muncul juga kan. Noppert tuh baru 5 caps. Si Oli 0 caps. Iya, Verbruggen 0 caps. Jadi emang yang paling seniornya si Noppert itu Noppert, tapi masih baru 5 kali main. Tapi kan di atas kertas mas semuanya mah ini pemain bagus mas yang gelandang ya, backnya. Iya, Yang mana iya, Ji? Yang iya, bagus sih. iya. Coba yang bagus yang mana Ji? Yang Maksudnya mana, Ji? kalau Van de Ven. Lagi papan bagus. Atas, Lagi ya kan? bagus dong. Virgil. Enggak lah. Ake. The Gua- Fry. De Vrij. Sepengen-pengennya gua kontra sama Koci, tapi kali ini gua harus setuju sih emang Ji. Pemain tim intinya lagi pada cedera semua sih. Tapi Cuma- Timber, Frankie De Jong. Tapi nggak jadi alasan lah buat kayak gini Ya, Ji, mainnya nggak lapis jalan duanya juga gitu. jelek. Enggak, banget, lo Ji. kita harus lihat klasmennya dulu nih. Iya. Klasmennya siapa aja yang ada di situ. Ada Yunani Prancis. lawannya. Ada Yunani, ada Irlandia, ada Gibraltar. Iya. Kalau lo sampai kesusahan, Iya. ya berarti masalahnya di Belandanya. Belandanya, iya. Di Belandanya. Maksudnya materi lo sejelek-jeleknya, lo Masa tetapnya kalah sama tetap Gibraltar? har- Gibraltar tetap- masih menang. Iya, lo Ya tetap paling harus Irlandia bisa. sama Yunani kan. Iya, untuk Yunani lo sampai poinnya sama Yunani ya berarti menurut gua kok ada apa nih sama Belanda gitu loh. Kok nggak bisa maksimalin timnya ya walaupun kualitas 2, kualitas 3. Lo kan tetap di atas Irlandia, Iya. tetap di atas Yunani. Ya lo harusnya paling nggak lo tipis lah, cuman kalah sama Prancis doang gitu. Cuman kok lo masih kesulitan sama tim Yunani lain. tuh Nes itu kalau misalkan gue mau ngajak lu nih, Nes, yuk Nani. Nyanyi, itu nyanyi. Kayak gitu ya. Lu gimana di kalau melihat lu tadi bilang nggak setuju. Sedikit berbahaya ya. Emang. Gue mikir yang lain. Iya. Iya loh. Gue ngeri. Sedikit ya. Gua kira Mbak Nani. Jangan, Iya, Mbak Nani. Bahasa- Jangan bahasa loh. Jawa. Masih bisa berdalih ini No, skuad no, no, jelek sih nih. gue Kalau berkali-kali gue mungkin- pengen ngancur-ngancurin Belanda, kalau cuma mungkin harus memang mungkin setuju. Belanda yang dulu oke lah. Oh, Tapi iya. kan sekarang dengan tetap aja kalau dibandingin sama tadi yang kita bilang Irlandia, Gibraltar, Yunani kan nggak ada alasan Loh sebenarnya. iya buat emang lo. sama Gibraltar emang nggak kalah juga, Iya, cuma iya, kalau iya. sama Scotland sama Yunani emang mereka bagus. Apaan yang bagus? Loh yang bagus lah Ji. Materi pemainnya emang lumayan oke gitu. Cuman kalau Dibandingin sampai- Belanda, sampai yang enggak kalah lah. ya emang kelewatan. Oh iya, iya. Cuman Masih Belanda bagus banding mereka. pemain intinya banyak sekali sih pemain Belanda lagi pada cedera. Timber, Frankie De Jong. Ya sampai lu seorang Weghorst di peran nomor 10 aja kan berarti kan segitu repotnya nih tim di lini belakang masih harus main sama Frank Tapi apa Weghorst kan emang pemain inti The- kemarin the- kan waktu di Piala Dunia kemarin. Dunia. Emang dia nggak punya lagi yang bisa diandelin gitu Siapa kan. lu Depay lagi. Depay sama Gakpo. Tapi sekarang Depay kalau timnas bagus. Iya Gakpo bagus. pun cedera. Weghorst lumayan kan Piala Dunia. Sekarang kan bakal main Weghorst nomor 10, Daniel Malen di depannya gitu Daniel kan. Malen Berarti lagi bagus itu pun bukan idealnya posisinya Daniel Malen kan. Emang Iya. ini tim lagi bener-bener dicoba untuk menemukan dengan sisa pemain yang ada Ji. Jadi buat gue setuju kalau banyak yang komen bahwa ya tim ini lagi emang kesulitan. Buat gue sih salahnya bukan di pemain sih, di pelatih. Iya. Dia maksudnya bisa nggak lolos 2 kali Piala Dunia. Ya. Itu kan juga masalah di mereka juga lah. Iya. Maksud lo seperti apa sih komposisi lo sampai lo nggak bisa lolos gitu 2 kali gitu. Terus di Euro udah sampai lo ngelolosin bukan hanya juara grup tapi runner up juga otomatis naik tanpa lewat playoff. Tapi lo masih kesulitan ya menurut gua dari something gitu. Maksudnya lu nggak memang sebagus itu dari sisi
komposisi, mental dan segala macam in order untuk bisa lolos. Ya. Tapi kalau kita ngomongin Belanda, ini pasti memang ketika dia masuk turnamen bisa tetap bisa menghadirkan kejutan ya. Ketika dia lolos, tapi kadang-kadang lucu juga di kualifikasi sering-sering nggak lolos juga karena kesalahan mereka sendiri, karena juga mungkin karena pelatihnya udah Itu. itu mulu diputar-putar sampai bosan. Itu. Tapi ketika dia masuk ke turnamen biasanya bisa menjadi mengejutkan, kayak eranya Bert van Marwijk, eranya Van jauh Gaal. dong, iya. Tiba-tiba bisa ke final, tiba-tiba ke semifinal yang katanya skuadnya cuma ada 3-4 pemain bintang ya. Tapi kalau soal Prancis sendiri, dengan kemarin mereka gagal di Piala Dunia kemarin, apakah sekarang udah ada regenerasi yang kelihatan bisa step up untuk masuk tim utama? Selain siapa ya? Mungkin di lini tengah kan Tchouaméni sudah menempati posisi itu. Ada nggak pergantian dari skuad utama mereka, Deschamps, yang udah pasti biasanya jadi Mungkin darling di kiper ya, di kiper. Oh iya. Ada Giroud sekarang. Bukan. Maignan ya akhirnya. Maignan lagi cedera ya. Sekarang gantinya siapa sih? Si Bamba. Oh, Bamba yang kemarin longs. Maignan Bryce tapi kayaknya Bamba, katanya Bryce Bamba. mungkin bisa main. Katanya sih Maignan mungkin bisa main. Oh, dia bisa main. Iya. Atau mungkin si ini Areola juga lagi bagus belakangan. Areola. Terus di depan kan pilihannya banyak banget tuh, Thuram, Kolomuani. Kalau ngelihat komposisi tim paling lengkap tuh Prancis. Mengerikan. Emang gila sih, lo bisa ngelihat sampai satu Di atas posisi. kertas. Satu Ingat posisi. kan 2002 di atas kertas top scorer Kejauhan. Eropa dikumpulin semua. Itu kan Terakhir aja, gara-gara si jauh-jauh banget, Zidane cedera. 2002. Iya, Zidane iya. cedera kan. Tapi tetap aja masa satu orang masa ada Thierry Henry, Tapi kan Trezeguet. Zidane kan selevel sama Kejauhan amat, ini final terakhir di World Cup aja bagus. Ini timnya nggak jauh Iya, beda. Mana timnya dong, tim lihat dong. muda. Nah ini Mana skuadnya, woi, tim woi, yang- yang tadi Gue nih. setuju sama Mas Aryo, ini tim lengkap banget. Gokil sih. Kingsley Coman di Bayern Munchen biasa aja. Dembele mana kemarin Liga Champions. Tapi kalau di Di timnas PSG bagus dong Dembele. sama Newcastle Ya, dibantai. satu game. Marcus game. Lalu Thuram, Griezmann lagi Bagus bagus. Thuram di klub kayak Griezmann. Inter aja bisa bagus. Iya. Iya, tapi bagusnya Bagus lah. bagus Kalau standar. Muani lah. di PSG bagus. Enggak, ini tim ini juara, ini Euro udah gila lu, Boubacar Yusuf, Kamara. ini Fofana keempat yang setelah di Fofana Chelsea ya. Fofana Ini lain. yang gue belum tahu Jonathan Klaus, Mas. Gue belum pernah lihat dia main, Jonathan Mas. Klaus Marseille. Marseille. Oh, di Marseille. Ini lumayan bagus ini dia. kalau nggak salah ini debutan juga, sama satu lagi gue lupa tuh siapa ya. Gue lupa. Pokoknya ada dua Disasi juga ada dua baru. debutan Disasi di juga lawan bisa. Belanda nanti. Lo kan tadinya kan si Konate sama Disasi kan nggak masuk bracket itu, tapi Iya. sekarang udah menjadi pemain yang reguler. Konate di Piala Dunia kemarin udah bisa main juga di posisi starter juga. Jadi Pembe juga cedera soalnya ya. iya, penggantinya tuh banyak banget kalau yang cedera. Jadi wajar kalau di turnamen tuh mereka selalu ada di peringkat 1 dalam bursa taruhan karena memang paling lengkap, mentalitinya juga oke, kebukti Biasanya di Inggris, Mas. Hah? Biasanya Inggris. nomor 2 Inggris. Oh, nomor 2 Inggris. Nomor 1 pasti Prancis, nomor 2-nya tuh Inggris selalu. Udah juara Euro udah fix. Tapi kalau melihat dari skuad kemarin, skuad ini ya, apakah ini menjadi skuad yang menjadi otomatis kandidat favorit juara lagi? Akan terus menjadi kandidat selama. Salah satu kandidat pasti karena ya itu kestabilan, Deschamps di belakangnya. Tapi walaupun kemarin mereka baru kalah ya sama Jerman ya. Iya itu. Friendly, kalah 2-1. Tapi habis Kekalahan pertama sejak Desember. iya, Luar dan biasa. kemenangan pertama Jerman dari kapan? Iya, makanya itu begitu. juga baru ganti Rudi Voller Iya. ternyata bisa menang. Ya mungkin lagi jelek juga si Mbappe dalam beberapa pertandingan, tapi ketika lo balik lagi ke timnas, ya lo tetap menjadi tim yang mengerikan sih, dan menurut gua tim ini ya punya peluang untuk berlari jauh di turnamen finalnya nanti. Nah, lawan Belanda besok gimana nih kansnya mereka berdua? Mainnya di Belanda kan. Mainnya di Belanda. Mainnya di Belanda. Ya kans terbaik buat Belanda mungkin imbang sih menurut gua. Nggak mungkin menang, Mas. Serius loh emang. Buat Belanda ya. Buat Belanda. Buat Belandanya ya. Ini Lebih ke Perancis, tapi kalau Belanda bisa maksimal mungkin bisa imbang. Formasi gimana formasi? Karena belakangan kan juga Pavard sempat tergeser juga kan. Iya, Pavard tapi gue rasa bakal main di kanan. Jadi bukan Malo Gusto ya. Enggak. Waduh. Pavard, Gusto. Konate, Hernandez. Iya ya, kakak beradik Hernandez, Iya, Konate. Hernandez. Gelandangnya berarti antara Rabiot, Tchouaméni ya. Rabiot, Tchouaméni dua itu. Kamavinga nggak mungkin masuk ada di sana. Enggak. Maksudnya mungkin jadi Sama Pinga cuma ini bareng mungkin bisa. Gue Bisa juga. Atau Rabiot. Rabiot gue bisa Rabiot, ya. Tchouaméni. Dia bertiga sama Rabiot. Terus Griezmann di tengah, di kiri Mbappe, di tengahnya kanannya Dembele, di depannya Giroud. Tapi gue kemarin belajar dari Piala Dunia kemarin pas final, gue nggak melihat ada gelandang metronom yang benar-benar aktif banget ya di. Kante. Iya gitu. kayak Kantenya gitu Iya, yang betul, benar-benar setuju. menjadi dulu Matuidi ya, eranya masih ada Matuidi. Nah, Tchouaméni dan Rabiot tuh menurut gue masih agak gelandang yang masih agak stylish itu, bukan yang hard worker yang siap track back kapanpun dibutuhkan. Menurut lo ada nggak peran yang ada di squad Prancis sekarang? Kamavinga sih biasanya sih. Kamavinga Sama bisa Pinga di situ bisa nambel di posisi apapun. Kalau dia ditaruh di back kiri, dia bisa ngebantu tuh untuk iya. ke tengah untuk bisa nemenin. Cuman Tchouaméni menurut gua
lengkap dari sisi atribut ya. Lambat menurut gua kemarin Tchouaméni pas yang di Piala Dunia kemarin dia lebih gelandang sentral yang apa ya box to box gitu sih ya. Kayak Desai gitu. Enggak lah, saya zaman dulu tapi sebelum Iya, jadi back ya. iya. Ya bisa juga sih, cuman maksud gua bukan yang kenceng gitu, Bapak bukan yang lari terus kayak Gattuso. Nah, Iya, gua melihat ketika Prancis lagi lengkap-lengkapnya itu ketika ada punya karakter seperti itu, ada Matuidi lah, kalau nggak ada si Nkante. Nah, makanya kemarin menurut gua ketika lawan Argentina kalah itu faktor itunya tuh kurang gitu. Menurut lo ada nggak dia yang bisa menggantikan peran itu atau memang Emang nggak dibutuhkan mungkin? udah nggak dibutuhkan juga? Iya, Mainnya lebih sekarang lebih yang tadi dibilang Mas Heru lebih lengkap si Tchouaméni, Iya. dia lebih stylish mungkin yang dibutuhkan atau dipengenin sama si Deschamps seperti itu gitu. Karena kalau soal stok pemain gue yakin Prancis banyak banget gitu yang belum kepanggil ke timnas juga gitu. Artinya bahwa kalau soal level pemain ya gue rasa udah bagus, Tchouaméni udah cukup dan perkembangannya loh Ji. Gue tuh pengen lihat bahwa perkembangan Tchouaméni dari turnamen ke turnamen tuh beneran berasa gitu, beneran lihat karena emang holding midfielder ini adalah satu posisi yang kita nggak begitu bisa kelihatan kelihatan langsung gitu apa namanya dampaknya karena dia jarang kelihatan kamera juga, pergerakannya juga jarang kelihatan kamera dan dampaknya pun jarang kelihatan data. Artinya bahwa peran dari seorang holding midfielder ini ya nampak minim sekali untuk di statistik. Cuman buat gue seperti gue setuju sama Mas Aryo, peran Tchouaméni sebenarnya udah lumayan lengkap atributnya. striker masih ngandelin Giroud juga, nggak ada lagi ya. Kalau Muani ada di sana, Thuram ada di sana, tapi kayaknya Kalau buat mereka jadi striker utama kalau mereka belum bisa main step up sih menurut gua. 4-4-2 ya bisa jadi kalau mau nih bareng sama Thuram gitu kan. Karena Griezmann. Ya kalau main 4-4-2 Griezmann agak turun ke belakangnya. Oh, jadi gelandang lagi dong. Si, Oh, si, oke. si, 4-2-3-1 si, atau 4-3-3 si Giroud-nya nggak main gitu. Oh, Kalau komposisi dua striker, Thuram sering melakukan itu dulu di zaman di Gladbach. Ya. Si Kolomuani juga mainnya juga sering juga di Lebih posisi melebar juga kalau dia kan. dua tandem kembar di depan. Ya kalau mereka main dengan formasi 4-4-2 ya bisa aja gitu. Cuman kayaknya seringnya kalau nggak 4-2-3-1, 4-3-3 gitu. Kolomuani sama itu bisa nyebar di kiri dan kanan. Dan gue sekarang ada Giroud, ada Thuram, ada Kolomuani, gue rasa udah Iya, lebih dari ada, cukup ada sih. Koman, ada Dembele, buset. Daripada Belanda nggak ada siapa-siapa. Iya, Iya, striker Belanda sih ya nggak emang ada nggak ada. siapa. Pilihannya banyak sih emang. Nggak ada predatornya gitu ya. Oke, prediksi skor berarti lo seri ya. 1-3 deh menang Prancis. Berapa? 1-3. 1-3. Oh, 3. Meyakinkan sekali ya. Mas Aryo? Gue juga kayaknya ke Perancis sih. Prancis ya. Walaupun mungkin Biar Belanda kan deg-degan. terbaik Belanda seri ya lo Iya, bilang iya, ya, iya. tapi masih tetap Prancis yang akan lebih unggul. Dan belum pastinya. jelas bakal main di mana nih, di Kuip bukan, di Iya, belum ada stadionnya di sini. ganti-ganti mulu Belanda. Tapi kalau timnas seringnya The Quip sih. Iya makanya ini bukan kayaknya. Iya, Gua gonta-ganti udah 3 kali gonta-ganti kan Iya. game terakhir. Oke, kita pindah ke Argentina Argentina. yang masih bergantung banget sama Messi. Tapi kemarin dia udah fit belum sih, Ji? Nah, itu katanya dia isunya demi Argentina dia bela-belain menjaga kebugaran, nggak main sama Inter Miami. di Tapi Ajax. pakai itu benar Mas Aryo Ajax kan kan lo sekarang. sebagai pengacara apa? Nggak Mainnya mainnya di Ajax sekarang. Oh, di Ajax. Iya, gonta-ganti Johan mulu. Cruyff Arena kan Udah Ajax 3 ya. kali mulu gonta-ganti. Gimana Mas, lo melihat bagaimana isu kemarin Messi katanya sengaja menjaga kebugaran, nggak main terakhir-terakhirnya itu karena untuk demi Argentina. Apakah benar itu? Atau memang dia belum fit amat sebenarnya? Iya belum fit sih kayaknya. Atau emang dia bilang emang kal- udah itu tadi lu bilang sempat juga kan emang udah gak ada chance untuk lolos playoff Iya. ya dia ngapain juga? Iya, Messi kan lebih capek-capekin. pasti realistis kan dia ngeliat ngapain gua ngegas nanti gua cedera, jeopardizing tim gua di Argentina. Sementara kayaknya dia masih mau gitu untuk main buat Argentina, masih pengen total. Kalau dia nggak main pun, kalau dia fit, gua rasa dia akan main 100 atau 90 menit kemarin lawan di laga Argentina. Cuman ketika dia dicadangin dan dia baru dimainin di babak kedua, berarti memang dia belum fit gitu. Iya, Sementara cuma kan Messi 27 selalu menit ya. selalu jujur dan selalu request kalau gue fit gue bisa main dari awal. Itu pasti dia akan mengatakan itu ke pelatih dan pelatih biasa ngiyain dari era Barcelona, dari era kapanpun dia selalu seperti itu gitu. Cuma kalau kalau dia nggak main ya kecuali sekali pernah dicadangin kan sama Luis Enrique itu kan emang karena ada salah satu kasus lah. Cuman kalau enggak ya dia udah pasti starter, karena dia nggak starter ya pasti dia belum fit. Emang belum cukup kalau nggak ada Messi, harus Messi lagi. Justru kalau ini tadi pendapat gue adalah dia udah fit. Karena gue yakin dari manajemen atau dari tim visionya Argentina nggak mau juga jeopardizing bahwa ini pemain belum fit tapi dipaksain main. Gue nggak kesana ngeliatnya gitu bahwa kalau emang belum fit nggak akan dibawa. Tapi emang udah fit dan mungkin Argentina pengen lihat bahwa kita harus bersiap nih. Nggak ada Messi. Span nggak ada Messi itu seperti apa gitu karena beberapa tahun ke depan kita mungkin main tanpa Messi dan ya Kemarin golnya juga dari Otamendi ya, bukan dari strikernya yes, justru jadi ya. bahwa ya pemain-pemain kayak Alvarez, pemain-pemain kayak Harus step up Lautaro lah. ya harus naik level gitu bahwa kita harus siap bahwa beberapa tahun ke depan nggak ada Messi. Jadi ya itu yang coba gue dilihat sama timnas Argentina bahwa pada akhirnya Messi dimainkan dan masih kontribut juga walaupun berapa menit mainnya 27 menit, something ya. 27. Nah, artinya bahwa walaupun dimainin sebentar tapi memang masih ada kontribusinya di pemain. Jadi buat gue ya pemain
kayak begini nggak butuh menit bermain banyak, tapi sekalinya main ya ada dampaknya karena balik lagi dia udah lumayan berumur gitu, nggak bisa lagi dimainin untuk full time terus. Ya kalau lihat dari formasinya kan kemarin pakai 4-3-3 dengan Alvarez dan Lautaro, tapi gue melihat setiap kali Lautaro dan Alvarez dimainkan kayak nggak Kurang. pernah ngeklop gitu Ya, mereka kan. Akhirnya kayak di Piala Dunia akhirnya ada yang dikorbankan kan. Lo prefer Lautaro atau prefer Alvarez? Menurut lo gimana dari Mas itu Mas? Kemarin Nico Gonzalez juga dimainin. Gonzalez nih pemain yang juga dribbling mulu Iya, kan. Iya, dia di Serie A ya? Hah? Di Fiorentina dia? Iya, Fiorentina kan? Bagus sih. Bagus. Ya kayak si Dybala kan juga seperti itu kan. Maksudnya kalau dipasangin sama siapa kok nggak bisa keluar Ya, permainannya. makanya dulu kayak Aguero jarang Iya. jadi pemain utama juga kan. Dia selalu Sering juga diganti juga. dibarengin sama Higuain, nggak pernah cocok juga kalau jadi tandem bareng. Tevez kan dia juga selalu nggak pernah mendapatkan tandem yang betul-betul ideal gitu. Nah, Argentina gue rasa sampai sekarang juga belum menemukan itu. Berapa kali di Piala Dunia kan komposisinya berubah-ubah kan, yang Awal Piala Dunia Lautaro, kemarin. habis Awal itu Lautaro Alvarez. banyak jual peluang, ternyata Alvarez jawabannya Argentina gitu. Ya lu mau nggak mau lu harus ketika nggak ada Messi, ya lu harus nyobain ini terus. Si Nico Gonzalez apakah dia nanti lebih cocok sama Lautaro kalau mau komposisinya cuma dua back dua Sebelumnya itu striker. kanannya siapa sih? Kalau kirinya kan dulu Di Maria ya? Di Maria. Ya kan, Kalau kanannya kiri siapa Di dulu ya? Maria. Yang pas Piala Dunia tuh Piala siapa ya? Dunia Apa pakai 4-4-2 ya? Gue lupa deh siapa sih kanannya? 4-3-3 kan. 4-3-3 kanannya siapa tuh? 4-3-3, Gue lupa deh. kanannya Messi. Bukan Messi Tengahnya Oh, Messi kanan ya? Bukan di tengah ya? Tengah ya, dia striker CF ya? Oh iya Messi bener ya? Iya, kanan. Karena Messi, tengahnya kan ada Enzo, tengahnya De Lautaro. Paul, Sama nggak, McAllister. McAllister. Oh iya benar Messi di McAllister kanan, berarti 4-3-3. agak masuk ke dalam. Argentina 4-3-3 tapi kemarin. maju ke geser ke tengah. Iya. Tetap dua striker jatuhnya kan di Iya depan. iya kan, benar-benar. Ya kita lihat lah nanti dengan ini apakah Argentina bisa Ini berat menyiapkan. aja ya, Argentina nggak ada Messi kayaknya berat loh. Iya, gue juga melihat ya kan ujung-ujungnya chemistry ya karena ini belum kelihatan karena kemarin Piala Dunia katanya tim ini bekerja semua untuk Messi. Ketika Messi nggak ada, Nggak ada yang bekerja bekerja. siapa? Iya, Gitu deh. kelihatan. Kita Sulit, nganggur bukan aja buat ternyata ya. bukan buat Scaloni. Kelihatan sulit sih. Kita lihat apakah ternyata Scaloni miskin taktik ketika nggak ada Messi atau justru bisa mencari pemain yang bisa menerima warisan dari Messi, tonggak estafetnya siapa menjadi leader juga untuk bermain untuk tim tuh Nes. The Paul lah. Dan jebret tim kita masih punya satu bahasan terakhir lagi yang gak kalah seru, jadi jangan kemana-mana, we'll be right back. Jebret tim penghargaan Golden Boy ini sudah mengerucut ya ke 20 nama plus ada juga 5 nama wild card. Nah, gue mau nanya dulu tapi sama Mas Aryo, kenapa sih Mas harus pakai ada wild card segala? Ini kan jadi kayak ajang pencarian bakat ya Mas. Kayaknya mereka kalau itu kan yang inisiasi kan si Tuttosport kan media di Italia. Lalu diundang 50 jurnalis nanti untuk menentukan siapa. 20 mereka tentukan tapi si Tuttosport itu mengajukan 5 lagi nih. Ada pemain yang menurut mereka belakangan tuh layak untuk bisa menembus ke situ. Kalau kita lihat Arda Güler kan Itulah Mas. Suka garuk-garuk dia. tapi Ini kan cedera mulu. di Madridnya enggak sih, cuman mungkin lihat di Turki. kemarin pas dari Turki sebelum datang ke Madrid emang tampil luar biasa banget ini pemain. Lalu Lamine Yamal Nah, ini gua nggak ada masalah sih. ya itu kan juga baru belakangan kan nongol berapa bulan terakhir. Iya. Yang tadinya mungkin dia nggak masuk. Bilal ke karena di geng papan atas ya, si Bilal Elkanus ya. Akhirnya mereka memberi kesempatan buat para pemain Martin yang Baturina siapa Mas? baru- Pemain baru. tenis. Gue nggak tahu nih Martin Baturina sebenarnya kalau ini. Saka tuh udah masuknya senior Mas ya? Bukayo. Bukayo udah di atas 21 kan? Iya. Hah? Bukayo udah Bukayo Iya di atas 21. Dia udah ulang tahun baru ulang tahun. Ini kan maksimal umurnya 21. Iya iya. Semuanya Antonio itu Silva. si Emery 18. Lu siapa Mas? Gua Bellingham lah. Iya, gua nggak lihat lagi dia. Paling atas itu. Iya bener, gua nggak lihat. Antara Bellingham sama Bellingham Musiala belum ada sih. piala dong. Bellingham belum ada piala kan? Belum. Bellingham belum ada Tapi kan piala. pencapaian individual achievement Individual. individual performance sih Iya. memang dia yang paling Umur dominan 20 banget. tahun, dewasa banget ya Iya. kan. Kalau katanya Firzi, pokoknya jarang-jarang lah pemain Inggris muda yang going abroad. Iya benar. Sama Sedap. bulunya udah banyak soalnya udah tumbuh. Abot. Apalagi nih sudah ada lagi. Ya udah dong. Sekarang Madrid juga kan nyaman-nyaman aja kan, dibuatin video juga katanya gol di Madrid modelannya kayak gol-gol gampang nggak pakai effort. Sirik aja emang netizen ya. Nah itu kalau dari La Liga kan juga ada namanya Gavi juga ya di sana yang tahun lalu juga menangin award. Ada juga tadi Lamine Yamal udah kita bahas juga. Artinya apakah ini La Liga menghasilkan banyak? Gavi nggak ada kan? Hah? Gavi kan sekarang enggak tahun lalu. Iya, Tahun lalu menang, iya. kan? Makanya Terus udah juga menang, ada nggak boleh, Bellingham, nggak terus boleh juga lagi. apakah sekarang lebih merata nih? Dulu kan kayaknya terpusat di banyak pemain Spanyol yang lebih sering, sebelum Gavi siapa ya? Pedri. Nah kan iya 2 tahun terakhir Spanyol. Sekarang apakah waktunya even Bellingham kalaupun menang dari Liga Spanyol lagi nih sekarang pindah kan? Apakah sekarang Spanyol menghadirkan banyak golden boy ini nih kayaknya apa kebetulan aja? Emang kualitasnya sih menurut gua menonjol untuk usia segitu.
kontribusinya oke. Dan Kalau gelandang semua lagi ya. iya, kalau kita ngelihat distribusinya ya dari 20 kali penyelenggaraan ini 10 pemenang itu dari penyerang. Iya kan? 9 pemenang itu midfielder. The rest Cuman of satu back. midfielder ya. Matias De Ligt itu yang jadi back satu-satunya yang jadi Waktu di peraih. Ajax ya. Waktu di Ajax dia satu-satunya back. Kalau ngelihat komposisinya ya mungkin akan lari ke antara penyerang sama gelandang. Ya gue ngelihatnya sih Bellingham sama Musiala ya yang paling menonjol di usia segitu bisa kontribut besar terhadap timnya masing-masing. Musiala tuh kan luar biasa banget ya. Iya. Buat Munchen tuh Plus gokil sih. angkat piala. Angkat piala buat Munchen. Kalau Bellingham melihat- itu mungkin pemain non piala tapi kontribusinya luar biasa lah. Lo Lebih ke kehilangan- individual sih maksudnya ya Memang kan. betul individual. Maksudnya kalau skill. Musiala gue nggak melihat, maksudnya dia banyak ditolong sama teman-temannya juga gitu. Kalau apa ya, belum menjadi kayak satu kesatuan. Kalau Bellingham ini justru lebih udah langsung menjadi core-nya dari Madrid menurut gue. udah kayak 2 tahun di Madrid ya. Iya kan, udah kayak orang pemain paling senior di Madrid gitu kan. Musiala juga kayak nampak pemain senior jadi Tapi- baik Tapi di Jerman lebih sama kayak di Munchen. kayak konsistensinya kadang bagus banget, kadang juga hilang. Iya, karena Beda Bellingham kayak, tuh. kayak masih kayak Lamine Yamal ya. Iya, Kayak Musiala gitu tuh kayak kan, gitu masih ya. gitu kan. Enggak Tapi dong, enggak lah dia Tapi dia, lebih konsisten sama Lamine lah. dia cukup konsisten terus bisa nonjolin yang ketika pemainnya pada macet dia tuh bisa outstanding sendirian gitu. Berapa kali tuh Musiala makanya dia selalu ada tuh di 3 besar. Selalu orang Musiala nih kayaknya tahun ini tapi kalah kemarin sama Gavi. Musiala nih tahun ini kalah kemarin sama si Pedri gitu. Ya mungkin sama Pedri sama Gavi ya menurut gua memang kebetulan mereka emang lebih layak pada waktu itu. Nah sekarang kebetulan kan nongol Bellingham lagi gitu. Kalau Bellingham mungkin gak ke Madrid, gua rasa ini bisa jadi tahunnya Musiala gitu. Kalau kita ngelihat konsistensi dia ya. Cuman ya Bellingham itu walaupun tadi Nesa bilang kebanyakan gol gampang, tapi kan gol gampang positioning kan juga menentukan. Lu untuk bisa mencetak gol Nah. ceplos kan posisi lu harus Tap in, tahu. tap in doang katanya, Iya. Mas. Padahal tuh kan yang paling susah tuh kan mencari Aduh. posisi untuk tap in, untuk dioper. Nah, tuh tapi dia bisa melakukan itu. Mas Haryo sering melakukan itu di Jebret Media ya. Yoi dong. Jadi kalau kita Positioning. lihat lagi pertandingan sahabatan Mas Haryo 3 gol, nah itu biasanya tap in semua tuh. Dan Bellingham lu harus ingat nggak ada Benzema lo. Iya. Tapi dia bisa menjadi Nah, top tapi itu scorer pertanyaan Madrid. gue juga buat lo Dik. Kalau ketika apakah ada striker, apakah dia bisa seleluasa itu masuk ke kotak penalti dan ada di kotak penalti depan kiper? Sebentar deh, kalau Ballon d'Or itu kan dihitung tahun lalunya kan ya. Iya. Nah, kalau Ballon d'Or ini sekarangnya atau performa tahun lalunya. Jadi yang dihitung tuh performa Tahun dia lalu di Dortmund Satu tahun sampai bulan ini. sampai September kalau nggak salah. sampai September. Jadi performa dia di Madrid juga bakal kehitung ya. Bakal kehitung. Ya kalau urusannya begitu ya buat gua nggak ada Nggak ada alasan lawannya lagi lah, selain pasti dia Bellingham, sih. top of the world lah Piala sekarang Dunia gitu. juga dia paling Iya. lebih bagus pada Musiala kan. Iya, Piala jadi Dunia kan. kalau hitungannya demikian ya buat gua nggak ada alasan buat nggak milih Bellingham sih karena ini pemain emang luar biasa banget, bener-bener ngangkat tim. Orang bilang bahwa ditinggal Benzema bakal sulit Madrid, tapi ya dia bisa sejauh ini menjadi jawaban akan itu. Masih Dia mimpin klasmen masih lagi mimpin Madrid. klasmen, gol gak cuma gol lebih assist juga banyak. Artinya bahwa ya ini pemain nggak ada yang masalah dan gue yakin nggak ada yang bermasalah juga kalau dia sampai menang. Tapi justru pertanyaan gue kan, mungkin dia bisa bersinar karena ditinggal Benzema. Even kalau ada Benzema di sana, apakah dia bisa itu? Mungkin bisa lebih bagus Masuk juga. mau- Tetap bisa. menyesuaikan. Kalau kita ngelihat dia di Dortmund kan gitu. Dia Tapi kan golnya nggak sebanyak sekarang. nggak sebanyak itu Karena memang. bukan ditugaskan sebagai goal Nah, getter. iya, Ji. iya, maksud gue Nah, gitu. kalau ketika dia datang, emang Ancelotti kan minta lo lebih sering berada di daerah kotak 10 penalti. kotak, Lo iya. ada lebih ada di Advance situ. lah. Madrid butuh seorang gelandang yang bisa going forward sampai ke depan kotak penalti. Kan nggak semuanya melakukan itu. Kroos di sepertiga, Mundur. Modric di sepertiga, nggak mundur. pernah sampai ke dalam kotak penalti kalau nggak memang kosong-kosong banget gitu. Tapi Bellingham tuh selalu bisa muncul di posisi itu. Nah dia dibutuhkan dan gua rasa kalau nggak itu pun dia akan bisa tetap cetak gol Ji. Ya. Tapi kalau ngomongin dari Bellingham ini di Spanyol, di La Liga dia adaptasinya kan kayaknya cepat banget ya. Apa yang menurut lo dia kelihatan bisa cepat banget adaptasi ya? Kan biasanya pemain Inggris katanya susah adaptasi di luar. Menurut lo apa yang merubah paradigma itu? Kok bisa pemain Inggris ternyata bisa segampang ini adaptasinya di luar Inggris? Kalau Kalau Bundesliga mungkin orang banyak bilang ya Bundesliga. Sekarang La Liga mainnya di Real Madrid, top scorer pula. Apa yang menurut lo segampang itu menurut lo? Kalau gua ngeliat sih ini pemain yang nggak pernah puas sama penampilan di Dortmund kan kemarin begitu dia pindah ke Madrid ya banyak isu bahwa ini pemain belagu nih Ya. marahin orang mulu gitu pemain salah dimarahin Nuntut-nuntut, iya ya kan? in order untuk menjadi pemain bintang ya memang lo harus punya Ego lah salah sebenarnya satu ya. ego atribut kayak gitu Ego seperti itu. dan itu dipunyain sama dia dan dia selalu mencoba untuk belajar di Madrid.
sesi latihan dia selalu melihat minta Modric ajarin gue dong untuk ini lu apa yang biasa lo lakukan. Dia selalu minta masukan dari pemain-pemain itu. Gimana sama Kroos, dia minta masukan dari Kroos. Dia belajar Modric yang tembakan pakai kaki luar tuh. Iya. Dia belajar dari Modric kemarin baru 2 kali langsung eksekusi dia bisa melakukan itu. Dia kan orang belajar nafsu pengen melakukannya dan bisa dibuktiin untuk melakukannya. Jadi emang ini pemain spesial sih. Dari sononya spesial, ditambah lagi ketika dia ke Dortmund dia semakin matang ya dari sisi permainan, dan di Madrid pun orang yang banyak yang bilang bahwa ini justru leader yang di dalam ruang ganti itu justru di sosok dia gitu. Dia tuh bisa ngerangkul semua di usia yang sangat muda tuh, dia bisa ngedeketin pemain-pemain senior, dan pemain itu nggak merasa lu anak kecil, nggak gitu, tapi merasa oh ini bener nih Karena sosok paling yang tinggi seperti dia, ini. tinggi banget ini gitu ya. Modric lagi ngomong. Iya kan. Modric, Fran Garcia, Dani Carvajal gede banget nih orangnya. Tapi kita akan melihat dia sebagus apa menghadapi Barcelona nanti. Karena biasanya pemain Madrid akan bisa dibilang spesial ketika dia bisa bermain spesial juga ketika di laga Klasiko tanggal berapa tuh Mas? 28. 28 lawan Barcelona tuh Nes. Yes, mumpung ngomongin Barcelona dikit aja kita melipir. Beneran tertarik gak sih dia buat minjem Jorginho-nya Arsenal? Tuh, Jorginho kira-kira suka gak dia? Kenapa gini-gini? Itu Thomas Jorginho. Jorgi itu. Ini Gua mikir lagi. Lo gitu Jorginho Gimana? Jorginho, tapi sebenarnya cocok sih game ini ya. Ya Menurut karena gua Barcelona cocok. kan butuh gelandang juga kan. Iya, Si buat ngatur Frenkie tempo. de Jong udah juga cedera. Koran, bukan. Bukan. Oh, ya mungkin butuh gelandang yang senior, yang pinter mengatur ritme. Registanya lah. Iya ibaratnya gitu. Jadi ya mungkin di Arsenal dianggap tidak menjadi pemain inti juga. Jorginho mungkin pengen mencari pemain klub yang bisa mengakomodir jam terbang lebih banyak. Ya mungkin cuman namanya rumor. Ya, gua nggak begitu terlalu mengseriuskan. kalau minjem doang setahun gitu sampai akhir musim gitu masih masuk akal. musim depan berarti ya. Iya, gajinya dikurangin gitu untuk lo bermain setahun itu masih masuk akal lah. Karena kan gayanya kan ya bisa remind kita sama Busquets lah, mirip-mirip gitu, walaupun mungkin kontrolnya nggak segila Busquets. Kayak gila sih Mas. Terus build up dari belakang dia bisa ngelakukan itu, jemput bola dari belakang lalu distribute gitu, dibantu sama nantinya mungkin Frenkie de Jong di situ, Gundogan di situ, ya mungkin dia bisa dan dia cocok untuk itu. Cuman kalau untuk long term udah usia 31, gua rasa udah bukan pilihan ya. Gue sedikit nambahin Ji, tadi kenapa pemain pada Inggris ini jarang yang sukses di Spanyol, karena gue pernah baca di bukunya Guardiola bedanya La Liga sama Inggris ini. La Liga ini surganya pemain-pemain yang teknik full. Jadi liga ini benar-benar teknik banget gitu. Jadi buat yang speed banget enggak juga, buat yang keras banget juga enggak. Jadi kalau lu pemain teknik full, lu dimasukin ke La Liga, wah lu kegirangan lu. Nah, begitu juga Jude Bellingham. Dia kurang teknik full apa gitu. Jadi begitu dia masuk ke liga yang emang ranahnya dia ya nampak klop sekali. Nah, di Inggris sama Jerman ini lebih cepat main tuh. Makanya jadi pemain Inggris yang main di Jerman ya nampak senang-senang aja gitu, karena emang mainnya kayak di Inggris juga, mainnya kick and rush dalam tanda kutip, bermain lebih end to end. Beda sama Spanyol, orang mungkin lihatnya kayak lambat amat nih permainannya, cuman emang itu ini lebih teknik full. Nah, jadi bahwa kenapa pada akhirnya pemain Inggris kan Bellingham ini kan bukan prototipe pemain Inggris gitu. Jadi dia nampak beda sekali dari pemain Inggris kebanyakan gitu. Jadi begitu dia masuk ke La Liga, ke Madrid, tim besar juga, jadi buat gua ya udah ini kayak written on the stars gitu. Jadi bahwa dia masuk ke Madrid dengan liga seperti La Liga udah sangat bagus amat. Jadi jangan aneh dalam 2, 3, 4 tahun lagi dia Ballon d'Or, gue sih nggak kaget. Ya boleh aja pindah ke Barcelona, Jorginho mengembalikan karirnya, tapi dengan catatan dibayar murah. Seperti halnya Joao Felix 400.000, biasanya itu per pekan. Ini 1 tahun 400.000 ya, walaupun itu mungkin dia kan, walaupun itu di atas kertas, kita nggak tahu di belakang layarnya apakah ada bonus-bonus yang mungkin diterima oleh Joao Felix, yang kita tidak tahu. Kita lihat saja nanti mungkin 5 tahun ke depan. Gosip Ternyata banget Joao Panji Felix ya, lu menemukan- gosip banget sih. Karena gue nggak masuk akal di gua pemain yang lagi dibayar sangat Mungkin lah. mahal. Tapi banyak utang di belakang sama Barcelona kayak gitu. Bentar, 400.000 Jadi- kan biasa per pekan. Ini setahun di, maksudnya dia apa iya dia cinta itu sama Barcelona Jadi untuk kan mau ada, menerima suka hal itu. ada bonus-bonus di belakang tuh. Iya. Tapi begitu bonus-bonus itu ternyata dicapai sama pemain-pemain ini,
ya lu harus bayar dan mereka ngutang di banyak klub loh. Nah itu Leeds, Iya. Atletico, siapa lagi ada 4 tim 11 yang juta, utangnya Barcelona besar ini. ya. Iya 14 juta, 15 juta pelan-pelan karena akumulasi dari beberapa bonus-bonus yang ada di klausul itu. Luar biasa. Bisa cintanya. jadi di belakangnya nanti ada. Gitu. Jadi Jorginho apakah kamu mau diutangi atau mau dibayar murah silahkan pindah ke Barcelona walaupun bisa mungkin mengembalikan karirmu ya. Lo nggak mau ikut lihat Arsenal juara dulu? Nggak usah. Kalau mungkin. Yang mulai yakin nih. Oke, kalau dari tadi kita udah bahas Piala pemain FA, muda berprestasi. iya. Iya bener. Pemain muda berprestasi tadi di Golden Boy, ada juga nih pemain muda yang tersangkut judi. Wah, Belum pernah dengar lagunya Roma Irama. nih. Belum. Ani. Dulu aku suka padamu. Itu bukan judi. Itu biasa juga. Judi. Ya, ini judi adalah kayak judi adalah. Daniolo Tonali adalah nama-nama yang tersangkut juga dan juga pemain muda dari Juventus Nicolo Fagioli yang katanya ini yang berpotensi paling besar hukumannya walaupun Dicoret belum pun dibocorin separah apa, tapi ada isu-isu katanya kemungkinan besar bisa 3 tahun kalau si Fagioli ini. Nah, Tonali dan juga Zaniolo belum dibeberin kasusnya seperti apa, tapi sejauh ini sudah dicoret dari timnas, sudah dikembalikan ke klubnya masing-masing dan dalam investigasi ini sebelumnya judi itu di Eropa sebenarnya legal apa ilegal sih sebenarnya? Mas? Judinya aja Ya gitu. boleh lah. Boleh ya? Boleh, bagian dari culture mereka judi sih gitu. Cuman Berarti kayak aneh si banget O- ya ketika judi legal lo justru nyari judi yang ilegal. nah ini kan illegal betting nih. Iya, Nah tapi illegal kayak betting si Ivan Toney kan illegal betting kan. Iya. Nah Kalau ya, itu kan Tapi katanya Tony kan kalau Tony betting memang bertaruh untuk timnya kaitannya, kan. sendiri gitu. kaitannya Makanya- untuk sepak bola. Nah. Konflik interest. Nah, ini belum dibuka nih. Iya, Sepak bola belum- apa bukan kan? untuk sepak bola bukan belum tahu Belum di- kan. belum dibuka. Kalau untuk sepak bola ya jelas pasti mereka akan kena gitu. Tapi kan kalau betting kayak si Owen betting kuda kan sering kan balapan kuda. Ferguson aja betting kuda dulu Iya. Ferguson. punya kuda. Punya, iya jadi kalau bettingnya di luar itu sih masih banyak yang melakukan Culture. itu gitu. Cuman kalau beririsan dengan sepak bola itu udah pasti nggak boleh. Karena pelaku ya, Mas. Udah pasti mereka kena hukuman ya kayak Tony walaupun nggak itu langsung maksudnya dia nggak main juga kan di tim itu kan ketika bertaruh itu. Tapi kalau ngomongin ini judi kan Tony 6 bulan ya. Berarti kalau misalkan ini merugikan besar ya ketika Tonali 6 bulan Jelas gitu. lah karena kan bukan pemain-pemain. Kalau Zaniolo ya udahlah. Iya bukan bench warmer juga itu. Zaniolo juga lumayan lah Ji. Lumayan ya, Nggak yang jelek-jelek banget. Dia timnas masih sayap kanan utama juga. Zaniolo, Tonali ya sekarang lagi bagus-bagusnya di Newcastle. Kalau Fagioli juga kan dari musim lalu juga sempat bagus di Lumayan, Juve iya, kan. lumayan. Berarti bahwa pemain ini Zaniolo sepatu kaca sih. Ya, Cedera iya, mulu kan. jadi peran banget yang ya. gue bingung dia kan di Turki, Galatasaray kenapa sekarang jadi di Villa ya? Dibeli Kan, tahun kan ini. dipinjemin Eh, sama pinjemin, Roma, pinjemin. dipinjemin sama Roma kan ke sana. waktu itu. Oh iya makanya gue tuh di Galatasaray kemarin gue lihat loh di Villa gitu aja bahwa ya ini pemain-pemain yang bakal menjadi backbone timnas Italia sih sayangnya buat gue kecuali emang pemain-pemain yang ya lah lu nggak akan kemana-mana nggak masalah ini pemain-pemain yang penting gitu dan dengan kayak Panji bilang gue sangat menyayangkan sekali terjadinya sama mereka gitu karena ini pemain-pemain yang gue rasa bakal menjadi pemain penting buat timnas Italia sih dan kurang banyak apa sih duit mereka gitu sampai harus kayak judi-judi juga gitu karena Disuruh mau buang-buang duit. yes Mas dulu kita punya program ya di Mola ya yang soal apa namanya kita ngundang-ngundang mantan atlet mantan apa Oh, untuk iya. bahas kecanduan judi Banyak yang kecanduan. ini bisa sampai habis banget sih kalau udah kecanduan judi Paptok gitu. iya Pak Tok jadi bahwa lu bisa sampai lu nggak punya duit apa lagi lu bisa Banyak sih hancur ya. West Brown juga ya. West Brown tuh bangkrutnya kenapa ya West Brown? West Brown, Sol Campbell. Banyak emang pemain-pemain Inggris pun juga Iya, gitu. terlibat Jadi- kecanduan judi itu dan akhirnya bangkrut. sangat disayangkan gitu sampai lu di usia semuda ini lu dapet kecanduan judi jadi buat gua semoga sih bukan kecanduan ya cuman ya lu nyoba ketahuan Cuman apes. dalam kasus ini kan klub-klub kan sekarang suka ngambil stance-nya kan ketika masih ada penyelidikan, gua tahan dulu. Maksudnya nggak boleh main dulu lah pemain-pemain ini Iya. sampai penyelidikannya beres dulu. Iya. Kan hampir kasus apapun biasanya kan kayak gitu kan. Iya. Mereka udahlah lu konsentrasi urusin ini, lu nggak main dulu di. Ya mungkin karena mereka di sana nggak pernah mendengarkan lagu judi, hanya mendengar lagunya Pavarotti saja gitu. Jadi nggak tahu judi itu dilarang. Ruti, ya Nes? Oke, Jebret Tim sekali lagi Nesa mau ngingetin tanggal 29 November akan ada The Juara Tenis nih, God Match antara AA Raffi dan juga AA Gim bukan ya? Betul ya bukan. Taufik Hidayat dan Raffi Ahmad. Nih, tungguin aja, catet dan Wajib nanti nonton, siap-siap Nesa. standby langsung war tiket ya. Ada Valentino Jebret dan Desta Ada Mahendra Desta. juga. Gimana nih warnya? Oh, Ada Nika Dias Jamil, Danar, ada Oki Dias Rega, Danar. Ibnu Jamilo, Judika Ririn Duma. Hekawati, Judika dan Siota Duma Riris. Dan Duma Riris. Dan ini yang Sekali lagi. penting. Dan ini Michael Corleone, Wandi Corleone. Yes. Keren ya ini, ngeri banget. Oke, itu dia. Jangan lupa tanggal 29 November. langsung war tiketnya karena Ketemu di udah nggak sana. kerasa udah
hampir 2 bulan ya, sebulan lebih lah dari Ya, sekarang ya. Jadi benar. cepetan war tiketnya dan saksikan The GOAT Match, The Juara. Oke, terima kasih banyak Jebret Team. Terima kasih Aoi dan Seri Mande. Kita ketemu lagi minggu depan hari Senin. Dadah. Happy weekend, bye bye.